RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Yuk, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in, amma ba'du. Rabbi sadri sahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Selamat malam Bapak Ibu, alhamdulillah kita ketemu lagi di acara testimoni dan pencerahan bersama Bapak Haji Dwi Susanto. Ini ibu-ibu, bapak-bapak baru datang atau udah dari kemarin atau baru semua nih? Baru semua. Ada yang dari kemarin? Oh, yang dari kemarin siapa aja? Oh, sisanya baru ya? Oh, iya. Ya, seperti kita ketahui bahwa dari rangkaian acara ini nanti pukul 1 ada sholat tahajud bersama anak-anak yatim. Tolong nanti sholat tahajud Bapak Ibu sholat tahajud semua ya, karena disitulah Bapak Ibu bisa berdoa ijab bersama anak-anak yatim. Nanti diaminin anak yatim. Silakan nanti Bapak Ibu panjatkan doanya apa, hajatnya apa, nanti diaminin anak yatim. Karena di sini Pak Haji tidak berdoa, tidak ini mendoakan Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu berdoa sendiri, anak yatim nanti yang ngaminkan. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Haji sebagai pembukaan. Ya. Ya, monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam saya ngobrol sama tamu, mungkin ada yang datang juga ngikut ya. Jadi maunya saya ilmunya RDAY kalau bisa dipraktekin dulu. Nah, nanti kalau udah ada yang terkabul 1 atau 2, paksain ke sini. Maksudnya di sini tuh ibunya dari rumah udah meraktekin 1 ilmunya RDAY Pamungkas, apa aja bebas. Celana dalam dibalik, BH dibalik boleh. Bapak celana dalam dibalik boleh. Atau kalau yang buka usaha warung, rendeman celana dalam dicawik-cawik di depan boleh. Atau bapak bahasanya nyolek istri tercinta bagian yang ada kantongnya ya, pas lawan jenis yang ada kantongnya ya. Kalau yang ada kantongnya jangan ya Bu, saya nggak setuju. Yang ada kantongnya. Jadi kalau bapak yang ada kantongnya bagian mana Bu? Bagian bapak yang bagian yang ada kantongnya namanya apa? Setuju. Agak kencang sedikit. Bagian bapak yang ada kantongnya namanya apa Bu? Kurang kencang. Sepakat apa bareng? Memang Bu, ini pengobatan nggak lazim, tapi kan yang penting masuk rekening. Ya kan? Mau yang lazim ya nggak apa-apa juga. Tapi kan kita butuh cepet, ya kan? Untuk bayar anak sekolah, untuk bayar hutang, untuk bantu keluarga, bantu saudara. Nah, jadi ibu paksain setiap hari minimal sekali, minimal. Maksimal kalau pengen cepat terkabul 99 kali Asmaul Husna. 99 kali ya. Jadi ya ntar nanyanya kan belum ada pertanyaan. Kita lagi ngomongin seputar kontol. Ya nanti ada, pasti. Nanti kita privat yang nggak ada pasangannya. Jadi gini, ibu saya maunya harus terkabul besok pagi. Amin. Paling telat 9 hari. Amin. Paling telat. Ya, paling cepat besok pagi ya. Colek, remes, rogoh atau dikagetin, saya juga nggak tahu. Bagian suami yang ada kantongnya. Oke, nah ibu bapak juga begitu ya. Saya mau hajat bapak minimal besok pagi harus terkabul, paling telat 9 hari. Apa tuh? Rogoh, colek, coel, remes, bagian istri yang ada kantongnya. Bicara kantong ya. Kalau nggak ada kantong saya nggak setuju.
Coba kita praktekin untuk semuanya, baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Memang orang bilang nyeleneh, nggak apa-apa. Emang duit ada saudaranya? Ada nggak duit? Nggak ada. Kalau ibu nggak punya duit, gimana? Kita butuh duit. Emang dengan cara itu? Banyak cara, 1000 cara. Kebetulan kita cari yang tanpa mahar. Tanpa baca ini, baca itu, tanpa. Gimana mau baca? Keburu kita mau colek baru baca. Nggak usah baca ya. Keburu yang ditegrep terbang. Tahu gak? Bapak lagi baca, kata ibu, apaan lu? Janganlah. Hah? Kayak ikan cupang. Iya ya. Jadi coba praktekin ilmu RDAY pamungkas. Kalau sekarang tanggal 27. Berarti 9 hari lagi tanggal berapa? 6. 6 ya. Saya mau 6 harus ada yang terkabul. Itu paling telat ya. Paling cepat ya besok pagi dong. Tiap hari. Hari ini ngelakuin, kalau bisa hari ini terkabul. Hari ini ngelakuin, kalau bisa hari ini terkabul. Paling banyak 99 kali, ya kan? Toh punya kamu jual ditabokin pako, nggak bakal copot. Ini kan cuman ngerokoknya cuman sebentar. Orang sama pasangan kita kok. Bukan sama tetangga. Siapa yang larang? Sama pasangan. Intinya sebenarnya kata Allah apa? Keharmonisan. Buktinya dulu waktu kita pengantin baru rezeki ada aja tuh. Karena harmonis. Kenapa pas udah punya cucu, setelah anak gede-gede, kok jadi rezeki kita seret ya? Dagangan jadi sepi. Ya karena nggak harmonis. Nah coba dah kita ulang lagi. Kita bangun keharmonisan. Bisa? Apa? Minimal sekali. Sekali. Jadi ibu colek alat kelaminnya suami. Kalau bisa habis nyolek langsung pakai kapur bu. 1 2. Ingat gak zaman dulu kita kecil itu kan belum ada PDAM masuk ke rumah-rumah. Jadi kan air pakai gerobak. Itu kalau beli sepikul kan, sepikul. Ya kan? 2 pikul gitu kan. Ah, nanti pakai itu. Nanti kalau suami nanya, kalau suaminya jauh gimana? Ya nyoleknya tangannya dipanjangin. Nanti diajarin. Kali yang suami nanti diajarin. Untuk para janda nanti kita ajarin. Untuk para duda kita ajarin. Jadi jangan takut lah, nggak mungkin ilmunya apa ya, pilih kasih, nggak ada lah. Orang namanya ilmu karipan lokal. Paksain ibu colek alat kelaminnya suami minimal sekali. Usahain jangan sampai kelihatan anak, jangan sampai kelihatan cucu, jangan sampai kelihatan mantu. Nanti kita nggak enak, takutnya jauh-jauh ibu ke Bogor hanya cuman belajar colek mencolek. Kalau mencolek mah ngapain harus ke Bogor? Umi kata anak. Kalau mau nyolek mah abah mah ngapain mi ke Bogor kata gitu. Ya ini kan di Bogor ini kita latihan melenturkan tangan. Oke? Jadi ibu colek pasangannya minimal sekali. Kalau pengen cepat terkabul 99 kali asmaul husna. Kalau memang suaminya pasrah, dia begini, udah demi colek. Oh. Kesempatan. Takutnya kan abahnya atau suami tercintanya belum nyambung sama ilmunya kita ya. Jadi ibu yang dirogoh yang mengandung kantong, di luar itu nggak berlaku. Bapak juga begitu, yang dicoel, yang istri yang ada kantongnya.
Ya, justru Bu, Pak, kalau suami megang ininya istri, teteknya istri bangun, itu yang langsung dibayar kontan sama Allah. Gitu. Makanya ibu biar bapaknya langsung bangun ngaceng, bisa gak ibu selama di rumah hindarin pakai BH? Gitu. Biar cepet Pak, saya maunya cepet dah. Ngapain lama-lama ya? Soalnya nanti Pak, endingnya nih, ilmu kita terakhir adalah November kita berangkat umroh bersama anak yatim. Jadi latihannya dari sekarang dulu. Bisa? Oke? Hah? Iyalah pasti diajak. Kan syaratnya cuman punya alat kelamin. Ibu ada alat kelamin nih gak? Mana? Harus ditaruh di meja dulu alat kelamin ini. Oh iya, oval atau. Nah, kedua, saya mau Bapak dan Ibu lagi punya hajat yang urgent banget gak? Urgennya seurgen apa? Contoh, rumah mau disita, bayar rumah kontrakan, usaha bangkrut, bayar utang, rumah diplang, apalagi yang paling parah. Yang urgen aja, yang nggak urgen jangan. Saya ngapain ya urgen? Kurang kencang. Lu memek bisa teriak-teriak, mulut teriak-teriak apa? Yang kencang. Usaha di Jogja, aku itu dari PT udah 2 bulan, nggak dibayar sampai sekarang gitu. Oke, apa? Utang. Utang Nyambung hidup. Apa hajatnya? Yang urgen aja. Yang nggak urgen saya nggak mau. Rumah tangga kenapa? Berantakan. Oke, tapi alat kelamin nggak berantakan kan? Yang penting itu dulu. Apa yang urgen? Oke, apa? Utang. Oke, sip. Mau saya, kenapa nggak dipakai ilmu RDAY pamungkasnya? Emang belum tahu ilmu RDAY pamungkasnya? Kita punya 3 sedekah yang sangat terkabul. 1 sedekah kucing, 1 sedekah ke semut, 3 sedekah ke burung. Tuh, yang utama sih tetap nggak bisa dibohongin Bapak dan Ibu, sedekahnya ke anak yatim kurung. Jadi kenapa tamu-tamu RDA yang hutangnya 200 miliar lunas tanpa bayar tanpa nyicil, hutangnya 150 miliar lunas tanpa bayar tanpa nyicil, yang ngasih kita mobil Robicon, yang bangun masjid RDAY. Saya tanya, bos, apa yang bikin lo hajatnya terkabul sementara lo udah keliling ke panti? RDAY punya keistimewaan Ji, yang tidak ada di luar, satu-satunya di dunia. Apa tuh? Sedekah ke anak yatim kurung. Apa tuh anak yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Kalau bapak dan ibu nyari di kampung, paling nyari dapat cuma 1, 2. Di sini kita ada 87 anak-anak kecil-kecil. Bapak dan ibu jangan kalah sama artis kita. Tadi barusan kita diundang sama artis kita, artis terkenal, namanya Mbak Vena Melinda. Tadi kalau ibu lihat Mbak Vena Melinda itu ngundang anak yatim kurung 50 anak, 25 anak laki, 25 anak perempuan. Nah, bapak dan ibu kalau ngundang tuh nggak murah. Belum tolnya, belum parkirnya, belum bensinnya, belum ngasih makan anak yatimnya. Nah, mau saya, bapak dan ibu maksain deh datang ke sini, maksain. Nah, kalau yang udah datang malam ini, paksain deh jangan pulang dulu. Besok ijab sama anak yatim kurung. Karena anak yatim kurung adanya siang. Kalau ibu yatim kurung adanya malam.
Ada kan jagain, anak yatim masih digendong. Lucu-lucu. Nah, nanti ijab. Ibu kira-kira apa hajatnya yang ekstrim? Tuker tambah suami ji, ijabin. Saya jual suami saya yang kadaluarsa, yang expired, stok lama. Saya beli suami saya yang baru, ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, ngaceng. Nah, gitu. Ya bisa. Kedua, paksain bapak dan ibu sebelum datang ke sini sama anak yatim kurung. Bisa gak praktekin yang 3 ini sedekah darurat, yang super darurat di rumahnya masing-masing? Apa tuh? Semut, sedekah sama semut. Sambil bagiin itu gula pasir sambil ngomong. Kedua, sedekah burung. Nasi yang udah kering, nasi yang udah nggak kepake, atau beli beras angking, ibu kasih ke burung pakai tampah yang gede, nggak boleh pakai piring, kan rezekinya pengen gede. Nah terakhir, sedekah ke semut, sedekah ke kucing. Nanti sambil makanin kucing, ibu ngomong, kucing, besok kalau saya nggak ada duit, rumah mau diplang. Kalau rumah diplang, malu saya sama tetangga. Boleh kontol gue ngaceng, tapi cicilan gue belum lunas. Gimana nih? Nah, ngomongnya sama kucing. Bapak dan ibu memang pasti dibilang orang gila, ada pasti. Hampir 100% tamu RDAY selalu dibilang orang gila. Karena nggak masuk logika. Karena ngomongnya sama kucing. Apalagi kalau bapak dan ibu, kalau jangan bilang nyari kucingnya di mana? Di pasar. Boleh pasar bersih, boleh pasar kotor, boleh pasar impres. Gimana sih Pak Haji? Ajarin dong cara ngomongnya ke kucing biar hajat gue 100% terkabul. Nah, ya coba banyak. Mana mic-nya? Ayo ngomong Mbak. Ini pasien saya kita impor langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan dia 100%, dan dia dari situ aja, takut dia malu. Tapi nggak apa-apa ya Bu, karena takutnya nanti dilihat sama temennya. Ibu dengerin aja ya. Dia 100% hajatnya terkabul, hanya cuman sedekah sama kucing. Ya, dia belum sedekah ke semut, belum sedekah ke burung. Dia 100% sedekahnya ke kucing. Nah setelah dia terkabul, baru dia datanglah ke sini. Ijab sama anak yatim kurung, sedekah sama anak yatim kurung. Sebelum dia berangkat ke RDAY, sedekah ke anak yatim kurung yang lebih dahsyat lagi, dia sedekah dulu ke semut di kampung halamannya. Dia maksain. Nah maksud saya, coba ibu dan bapak, nggak ada ruginya juga kan, udah datang nih. Nah coba bapak dan ibu nanti pulang cari kucing di mana aja, tapi sambil ngomong. Gimana Ji cara ngomongnya? Nah, mbaknya berdiri tapi kan nggak diliput. Mbaknya berdiri biar yang lain bisa gak? Kan nggak diliput. Ngeliputnya ke sini. Coba madep sana. Situ. Nah, nanti keliput. Oke. Coba kita plus dulu, tepuk tangan dong, luar biasa. Perhatiin ya cara ngomongnya ya. Cara ngomongnya, intonasinya. Pak Haji, bisa gak buat anak saya yang sakit? Bisa. Bisa gak buat suami saya yang sakit? Bisa. Bisa gak buat nenek saya yang sakit? Bisa. Apalagi cuman sakit recehan, yang parah aja kan ada. Nah ini lakukan. Ini ilmu RD pamungkas. Salah satunya kucing, semut, burung. Nah coba. Kan gak diliput juga. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini adalah yang kedua saya kesini. Untuk yang kesini pertama kali dan kedua kali itu semua saya nekat, beneran saya nekat. Dan ketika saya mau kesini itu, saya itu melihat channel YouTube-nya yang lagi komennya siapa itu kan, di situ dibilangnya kalau kita itu ngomong sama kucing, kasih makan kucing. Ini tadi pagi pun Pak, fresh bener ya. Saya seharusnya pulang hari ini. Kalau saya nggak masuk besok, gitu kan, saya dipecat, dianggap mengundurkan diri kayak gitu kan.
Sedangkan kita kan lagi butuh ya, lagi butuh bukan kalau buat saya sih alhamdulillah cukup, tapi kan untuk yang lain kayak gitu. Nah jadi intinya untuk kesini pertama, kedua, saya hijab sama kucing. Saya tuh cuma ngomong, kucing ya, saya tidak punya uang, kayak gitu kan. Ya. Jadi saya bilang, jadi kucing, saya minta tolong ya, kamu bilang ke Allah Subhanahu wa taala dan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua yang saya kerjakan di sini, saya jalan-jalan, terus saya tidur, saya makan, semuanya Allah yang bayarin kayak gitu. Demi Allah Pak, pertama, kedua, saya kesini semuanya gratis. Masya Allah gratis semua. Sampai saya kan YouTuber ya Pak ya, Bu ya. Didatengin bule, diimpor dari Italia, cuma mau ngajakin saya jalan-jalan keliling Jakarta 5 jam doang. Itu saya kesini kedua kalinya, hari Kamis kemarin ya. Dia didatengin setelah kami keliling Jakarta. Saya kan belum pernah keliling Jakarta Pak, Bu ya. Saya belum pernah keliling Jakarta. Saya selalu dibully sama teman-teman saya. Jadi saya cuma bilang, ya Allah, saya memang belum pernah ke Jakarta, saya memang belum pernah kemana-mana. Tapi perjalanan saya itu lebih jauh dari orang-orang yang sudah pernah jalan-jalan. Perjalanan saya pasti lebih luar biasa menarik kayak gitu kan. Nah jadi 5 jam Pak Ibu, didatengin itu bule dari Italia. Setelah saya anterin lagi dia ke airport, saya ke sini, dia ke Papua, saya hijab di sini sama anak-anak. Setelah itu sampai sekarang tuh hilang. Itu bule hilang sama sekali, nggak ada apa, nggak, no kontak, no, semuanya hilang. Jadi saya dapat konten, saya dapat jalan-jalan. Plus kalau kita jalan itu kita diliatin orang. Karena saya jalan sama bule ganteng. Kalau nggak percaya nanti saya upload di channel YouTube saya, tapi saya kan masih ini ya, masih di sini kan, jadi belum saya edit. Nah itu pokoknya Pak Bu, semua yang saya kerjakan gratis. Yang kedua, saya kesini kedua, saya kan hubungin anak yatim ya semuanya. Saya minta tolong adek, nanti kalau bunda ke situ kita jalan-jalan ya, kita ngevlog makanan kayak gitu kan. Kita jalan-jalan ke tempat yang bagus-bagus gitu. Tahu nggak kamu di mana? Nggak tahu bun. Gitu. Terus kita naik apa? Nggak tahu bun. Gitu. Kalau secara logika, saya itu nggak ada mobil nggak ada, iya kan? Tempat-tempat makanan nggak tahu. Saya ngomong sama Allah kan, the power of ngebatin. Saya cuma ngomong kayak gini. Ya Allah, saya kan nggak punya apa-apa nih. Saya pengen kesini kan, pengen buat konten gitu kan. Tolonglah ya Allah, kasihlah kayak gitu kan. Naik turunnya saya mau naik mobil. Demi Allah, dari pertama kali saya nyampe ke sini sampai saat ini, saya naik turun mobil Bu, Pak. Iya, naik turun mobil. Enggak, Grab. Naik turun mobil, Grab, mewah kan? Saya sendiri penumpangnya. Terus keliling Jakarta, dikelilingin itu. Saya pengen kulineran, didatengin orang dari Cibinong Bu, Cibinong. Dia punya mobil mewah juga. Di situ saya ngajak, ya Allah saya kan pengen buat konten gitu kan. Tapi kontennya berbagi. Saya nggak ada mobil. Saya pengen konten makan, saya nggak ada mobil gitu kan. Tolonglah ya Allah, datengin mobil gitu kan. Didatengin orang dari Cibinong, diajakin nih saya naik mobil keliling Cibinong Bu, tanpa saya minta. Saya bawa tuh baju saya, koper semua, sebruntelan dari Lahat itu kan, peralatan YouTube. Niatnya pengen ke rumahnya dia, tidur di situ. Tapi ternyata saya diajakin itu cuma diajakin keliling, makan,
makan kulineran, berbagi sama orang Cibinong, udah itu dibalikin lagi ke sini. Perkaranya apa? Dia cuma dapat WA dari pinjol doang. Jadi kan keliling Jakarta, keliling Cibinong, gratis semua naik mobil gitu loh. Itu kan kalau dipikir secara logika, mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nah, itu semua yang saya lakukan adalah saya kasih makan kucing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya diam-diam. Kalau nggak ada kalau nggak ada teman-teman, saya ngasih semut. Diam-diam. Karena kalau ketahuan, kena marah Bu. Kamu udah disapuin ruangan gitu kan. Ternyata kamu ya yang buat semut-semut pada dateng gitu kan. Jadi saya diem-diem aja. Nah itu. Terus ini tadi pagi yang press, saya sampai pusing Pak. Besok saya tidak dianggap masuk kalau saya tidak masuk kayak gitu kan. Saya pusing. Dari semalam ya, saya cari tiket. Tiket itu harganya 5 juta, 4 juta, 7 juta. Sedangkan saya ini Pak, orangnya gaptek, nauzubillah. Gaptek. Yang saya hanya punya itu cuma Allah doang gitu loh. Iya kan? Jadi di situ bisa dibayar pakai debit. Saya tuh bingung. Ke sini nggak bisa, ke sono nggak bisa, ke sono nggak bisa. Pokoknya semua travel itu nggak bisa semua. Tiket pesawat. Nah, jadi saya sampai tidur jam 3:30 itu saya masih mikir, udahlah, saya pasrah. Bangun lagi saya jam 6, masih nyari tiket gitu kan. Nggak ada, Bapak Ibu sama sekali nggak ada. Jadi saya berpikir, aduh ya Allah, gimana ini? Tapi pas bangun saya masih, saya masih ketawa 41 kali. Masih berusaha untuk gitu kan, gitu kan. Jadi kayak orang gila beneran. Padahal di dalam otak, di dalam hati ini kan, lo gila lo, besok lo tuh mau dianggap mengundurkan diri gitu kan. Lo masih bisa ketawa, udahlah pasrah lah. Tuh, ku cari lagi tiket, masih nggak ada Bu, masih nggak ada. Jadi sakitlah kepala ini kan. Udah tenang gitu kan. Aduh ya Allah, saya pasrah ya Allah. Aduh, astagfirullahaladzim. Pasrah, iya pasrah. Kira-kira kalau saya dipecat nanti RDAI mau terima saya enggak gitu ya. Saya bilang kayak gitu kan. RDAI mau terima saya enggak gitu kan. Jadi udah, itu cuma sekali aja tuh. Keinginan yang RDAI mau terima saya atau enggak itu cuma sekali. Sisanya saya udah, oh ya Allah, yang kasih makan keluarga saya kan Allah gitu kan. Kalau saya nggak kerja kan ada Allah semua kan. Terus kalau udahlah nggak apa-apa, kalau saya nggak balik besok juga saya pasrah aja. Ya udahlah, saya turun lah. Kayaknya saya harus cari kucing lagi nih kayaknya. Iya, saya harus cari kucing lagi. Saya bilang kayak gitu Bu, Bapak, saya harus cari kucing lagi. Di saat saya telepon atasan saya, semuanya itu nggak ada yang mau ngangkat gitu loh, ya kan. Ini saya kesini ini karena ada hajat mobil kami dibawa lari orang. Kami harus bayar setiap bulan. Kalau saya udah nggak kerja lagi, gimana ceritanya kan? Itu udah buat saya tuh benar-benar, aduh, kayak gimana ya? Tapi tenang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya pasrah ya Allah, pasrah. Terserah Engkau ya Allah, aku pasrah. Kan yang kasih makan orang tua aku kan Engkau, yang kasih makan keluarga aku kan Engkau. Saya pasrah ya Allah. Udah, saya turun ke bawah, saya carilah kucing. Saya nggak ada duit cash Bapak Ibu, sama sekali nggak ada. 0 rupiah, yang saya pegang nggak ada sama sekali, di tangan tuh nggak ada duit sama sekali. Yang saya pegang cuma handphone doang. Saya datanglah. Di situ ada rumah makan ya, namanya rumah makan Jatiwangi atau apa. Saya ke situ, ada kucing di situ. Saya deketin, Mas, gitu kan. Ada daging nggak gitu? Tanpa, orang kan pada
pada ini ya, pada kok ini Mbak datang-datang minta daging gitu kan. Hah? Oh iya, kelamaan, tunggu bentar. Iya, bentar. Tapi intinya Ibu, ini adalah the power of pasrah, ya, pasrah. Saya kasih makan tuh kucing, saya bilang, kucing, tolong ya, tolong kasih tahu ke Allah Subhanahu wa taala dan tolong kasih tahu ke Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saya mau tetap kerja di perusahaan ini. Saya mau tetap pulang dengan aman. Saya mau bla bla bla. Alhamdulillah semuanya itu dikabulkan. Jadi yang bisa diambil pelajaran di sini adalah ketika kita dapat masalah, yang pertama tetap tenang, walaupun itu udah genting banget ya. Tenang dan yakin cuma Allah yang kasih makan keluarga. Nanti pasti ada jalan gitu loh. Itu aja yang bisa saya share. Bismillah, bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya Bapak dan Ibu mungkin lupa ilmu RDAY kan ada sedekah semut, kucing sama sedekah burung. Nah, maunya saya Bapak dan Ibu yang udah nyampe kemari nggak apa-apa, tetap praktekin. Yang belum. Nah, coba praktekin dulu ilmu RDAY. Diajak ngomong, kucingnya diajak ngomong, burungnya diajak ngomong, semutnya diajak ngomong. Tapi pada saat ibu mau ngomong sama semut, lihat dulu kanan kiri. Nah, baru ngomong semut. Biar nggak susah-susah nanti makanin anak. Nih gue bawain. Tapi timbal balik. Gue punya hajat nih. Rumah gue besok mau disita. Pasti nggak disita. Bisa gak? Bisa kan? Nah, bisa. Jadi ngomong sendiri, jawab sendiri. Bisa gak? Salah. Burung juga begitu. Ambil beras hancur atau nasi aking yang udah kering, tapi jangan pakai piring, pakai tampah supaya rezeki bapak dan ibu gede. Bisa? Nah, sambil ngajak ngomong, walaupun burungnya belum datang, ibu ngomong dulu sama berasnya, sama nasi keringnya ngomong, karena kan itu ciptaan Tuhan juga kan. Semua yang namanya ciptaan Tuhan bisa. Makanya orang yang suka kesel, kalau dia lagi kesel, dia tendang tuh itu pintu, bakal punya rumah gak? Gak mungkin. Karena kan itu kayunya. Kenapa lo kesel sama dia? Gue ditendang. Mana yang suka nendang pintu? Ada gak? Jangan, gak boleh. Mendingan kalau ibu lagi kesel, bapak lagi kesel, atau bapak lagi kesel, disentil aja kontol kita. Nggak apa-apa, tapi kan manjur. Ya bos. Burung piaraan boleh, tapi sebenarnya burung piaraan tuh udah kewajiban bapak sebagai pemelihara. Kucing peliharaan juga udah kewajiban ibu. Kalah manjur dibandingin kucing liar, kalah manjur dibandingin sama burung liar, kalah manjur daripada semut yang liar. Dengan itu aja. Jadi kalau bapak bilang, saya kan punya burung, boleh gak mau burung kita? Lah kan itu udah kewajiban. Ada lagi? Haji. Ya, Pak Haji, saya mengenal Pak Haji tanggal 15. Kemudian saya datang ke sini, kebetulan kami dari Kementerian Pertahanan Pak Haji. Dan tanggal 15 itu saya coba-coba balik celana dalam BH, kemudian ngasih 100.000 ke penjaga toilet ya. Itu di tanggal 16-nya uang masuk 15 juta. Kemudian di tanggal 17-nya masuk lagi 15 juta Pak Haji, itu untuk nutupin utang-utang yang urgent. Kemudian Pak Haji, saya datang ke sini karena saya punya hajat. Kalau hajat anugerah pribadi saya itu kurang lebih sekitar 2 miliaran. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Pak Haji, pada saat saya mandi pukul 00 pakai daun pandan, itu pakai daun pandan badan tuh kayak gemetaran gitu Pak Haji. Nggak apa-apa, adaptasi, karena kan pandan wangi, badan ibu bau. Jadi kena oplos. Tapi pada saat tidak menggunakan pandan, misalkan karena
biasa-biasa aja, tapi lebih kobul. Itu gimana Pak Haji? Lebih kobul yang pakai pandan apa nggak pakai pandan? Yang pakai pandan. Hah? Yang nggak pakai pandan. Nah udah ibu jangan pakai pandan berarti. Oh, siap. Yang pakai pandan khusus pasien saya yang kakap-kakap aja. Kan ibu kan pasiennya recehan. Siap. Siap. Kalau kucingnya datang ke rumah, kalau kucingnya datang ke rumah nih Pak Haji, kucing liar nggak tahu, sering datang tuh ke rumah. Nah tuh saya juga pernah ngeliat YouTube Pak Haji ya. Saya balik karena dalam nih, saya kan jualan burung ya, punya kios burung lah. Itu malah nggak ada satu orang pun yang beli Pak Haji. Gimana tuh ya? Maksudnya? Saya kan jualan burung kicau. Nah, begitu saya ngeliat YouTube Pak Haji, kan ada olahan buka tanah dalam ya, apa dibalik. Nah, saya balik, saya jualan lah tuh seharian. Itu nggak ada yang terjual lah dari Bos, makanannya. Tidak ada ilmu RDAY yang tidak manjur, nggak ada. Contohnya bapak pakai celana dalam terbalik, burungnya nggak laku, nggak ada. Sebenarnya itu burung laku, tapi lo mau disantet. Lo milih burung laku, tapi lo disantet, apa burung nggak laku, tapi lo nggak disantet? Oh, itu ada yang. Ya, jadi yang dicari keselamatan. Makanya kan orang yang pakai celana dalam kebalik tidak akan kena santet, tidak akan kena hipnotis. Mungkin lo kena hipnotis, orang beli burung, borong burung lo, tapi lo nggak dibayar. Tapi karena celana dalam lo dibalik, orang itu ngerjain yang toko sebelah, lo nggak kena. Kenapa? Karena muka lo jelek. Saja. Tidak ada orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik kena tipu. Sebenarnya harusnya kena tipu. Tapi karena celana dalam dibalik jadi nggak kena tipu. Jadi orang itu yang tadi mau borong burung lo satu toko, misalkan ada 50 ekor, tapi lo dibayarnya cek bolong, cek kosong. Nah, enggak. Jadi maksain program celana dalam dibalik, BH dibalik, bapak dan ibu pakai aja. Nanti kelihatan tuh. Oh iya. Ini Pak langsung semalam ada itu dapat uang 7 juta kemarin. Karena melakukan apa? Melakukan gini, hari malam Selasa aku baca Al-Waqi'ah 41 balik. Paginya aku buka video snack, muncul bapak, udah gitu langsung dari YouTube aku dilihat itu perkembangan itu bapak itu baca apa-apa, langsung aku praktekin celana dibalik, kutang dibalik. Utang dibalik. Utang Bu. Haji, itu Masa sudah utang aku, Pak. dibalik? BH itu dibalik Pak. Terus jam 1 malam, pas jam 1 aku mandi, lihat di waktu bapak praktik itu ada si bapak yang mandinya pakai itu apa? Pakai daun pandan 9. Aku langsung direbus, mandi, langsung sholat. Udah sholat aku itu berdoa pakai telanjang, itu telanjang sambil mandinya telanjang. Telanjang. Emang semua orang mandi telanjang. Justru yang gue suka itu. udah gitu ya Pak. Terus baca Quran. Nah udah baca Quran pagi-pagi jam 7. Ya. Udah gitu jam 7 itu aku ada dari itu, Bu, nanti aku mau bayar utang 7 juta. Tapi duhur itu uangnya dapatnya. Alhamdulillah dilihat di itu ya, di rekening jam 7 juta itu keluar uang itu karena aku ya. Keluarnya dari alat kelamin atau dari mana? Dari rekening. Oh, dari sama rekening. Saya dilihatin udah gitu. Yang uang yang 7 juta itu sama saya itu dipakai cicilan. Aku udah punya cicilan yang itu kan aku jatuh tempo betul kan aku di Jogja itu jualan Pak Haji. Jualan itu di PT. Ya, tepuk tangan. Jadi nanti ini gini Pak. Ilmu pamungkas RDAY, celana dalam dibalik, BH dibalik kalau yang istri, kalau yang laki celana dalam dibalik. Lihat deh, apapun nanti ada hasilnya, nggak ada yang gagal. Kalau bapak bilang celana dalam dibalik, kok gue dagang nggak ada yang beli, bapak pakai prasangka baik aja, gitu. Jangan, kok gue dibalik, nggak boleh. Prasangka baik aja, nanti juga pasti ada yang borong, pasti nanti juga ada yang beli. Karena ucapan adalah doa. Kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku.
Oke. Dan itu tiap hari harus dibalik gitu. Iya Pak, sampai kontol kebalik. Tiap hari Pak, tiap hari. Tiap hari, lihat Bu hasilnya. Minimal umurnya ibu berapa? 30 tahun, 30 hari. Umur bapak berapa? 45 hari. Coba dilihatin selama 45 hari. Iya. Oh dicuci Bu, dicuci. Dicuci hari ini, dicopot nih, ambil lagi yang baru, dibalik. Ibu sehari pakai berapa kali ganti celana bolak-balik? 6 kali, karena alat kelamin ibu tembem. Jadi dibolak-balik. Kalau bapak dan ibu make sekalinya kok nggak manjur, colong baliknya 2 kali, copot lagi, pakai lagi dibalik. Kenapa? Ngerinya sesama toko burung, sama-sama pasiennya RDAY. Jadi pelanggan lo lari ke sono, lo nggak kalah, lo bolak-balik. Iya Bu, nih sebelah kita bengkel, ada 3 bengkel, 3-3nya pasien kita, semuanya dibalik. Akhirnya itu orang mau nyervis motor pusing. Dibalik dong 2 kali, dibalik dong 3 kali. Paling banyak dibalik 9 kali. Pakai lagi, balik lagi 9 kali. Apa susahnya sih 9 kali kalau bisa untung bersih sehari 10 juta? Amin. Orang ini ilmu kearifan lokal kok, nggak pakai mahar-maharan, nggak pakai baca-bacaan apa, nggak pakai apa, nggak ada, cuman bolak-balik doang. Namanya ilmu kearifan lokal, BH juga gitu. Oke? Jadi sekarang nggak bisa nyontek ya, jadi sekarang udah masuk ke sini aja. Kalau jualan kan di warung sepi gitu, belanjanya malah ke toko sebelah gitu. Dibalik lagi dong. Misalkan ibu dagang dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kok jam 9 belum ada pembelinya? Ibu balik lagi yang kedua. Tapi kalau ibu nggak balik yang kedua udah rame, ya udah cukup. Kok dagang sampai jam 12 kok sepi ya? Jangan-jangan musuh gue juga sama nih pasiennya Pak Haji. Balik lagi. Udahlah, gue balik lagi 9 kali aja deh biar paten deh. Itu. Oh, mesti 1 paket Bu. Karena kalau BH-nya nggak dibalik, ngerinya tetenya pindah ke belakang. Maksud saya tetenya dilampar gitu. Ada lagi?